Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Najwa Ikhtiar. Saya mahasiswa dari Institut Digital Indonesia, Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana langkah penyelesaian terhadap penolakan setiap perubahan yang terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Langkah-langkah penyelesaian jika menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan, upaya penolakan dalam adanya perubahan. Langkah yang pertama yaitu melalui pendidikan dan komunikasi. Maksudnya adalah memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang tujuan akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak yang terkait. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk seperti diskusi, laporan, presentasi. Lalu yang kedua, adanya partisipasi. Maksudnya partisipasi ini adalah mengajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan bersama. Leader hanya sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang ambil keputusan. Memberikan kesempatan pada para anggota organisasi untuk terlibat sejak awal dalam proses perencanaan perubahan, khususnya pada individu yang berpotensi menolak perubahan, dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut. Bertujuan dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan, karena setiap karyawan tidak mungkin menolak perubahan di mana setiap karyawan ikut dalam pengambilan keputusan. Upaya partisipasi ini dapat menghasilkan keputusan yang bermakna, mengurangi tingkat resistensi, mendapatkan komitmen, serta meningkatkan kualitas keputusan untuk setiap perubahan. Masuk ke langkah yang ketiga, yaitu melalui fasilitas dan dukungan. Jika anggota organisasi merasa takut atau cemas terhadap perubahan yang diterapkan, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Berikan juga pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kemampuan individual. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penolakan terhadap perubahan. Dengan pemberian berbagai jenis keterampilan yang bersifat mempermudah dan mendukung proses perubahan, merupakan strategi lain untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Langkah ini tepat jika penolakan perubahan disebabkan oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran. Memberikan dukungan dan bantuan melalui program-program bimbingan dan pemberian waktu setelah periode sulit dukungan emosional. Memberikan konsultasi terapi dan memberikan keahlian-keahlian yang baru. Itu adalah beberapa langkah yang menunjukkan dukungan dan komitmen untuk mendampingi karyawannya dalam proses perubahan. Masuk ke langkah yang keempat, yaitu melalui negosiasi. Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang memiliki kekuatan yang tidak kecil. Misal, serikat pekerja yang menentang kebijakan baru dari manajemen perusahaan. Langkah ini menyarankan agar pengambil inisiatif perubahan menyesuaikan perubahan dengan kebutuhan atau kepentingan para individu yang menolak perubahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan negosiasi persetujuan dengan para individu yang menolak perubahan. Contohnya dalam langkah negosiasi ini, yaitu seperti persetujuan memberikan kenaikan pesangon pensiun karyawan sebagai pertukaran dengan penghentian kerja yang lebih dini. Memasuki langkah yang kelima, penyelesaian dapat dilakukan dengan cara memanipulasi dan kooptasi. Memanipulasi itu sendiri adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misal, melintir fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif. Lalu kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting dengan pemimpin penantang perubahan dalam keputusan. Kooptasi itu sendiri adalah proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari konflik yang bisa merusak suatu organisasi.
Ada arti lain, manipulasi adalah upaya terselubung untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan kooptasi merupakan gabungan antara manipulasi dan partisipasi. Lalu kooptasi ini dilakukan dengan cara melibatkan kelompok penolakan perubahan dalam proses pengambilan keputusan untuk mendapat dukungan. Manipulasi yang dimaksudkan di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan atau menutupi kondisi yang sesungguhnya. Misal seperti tadi, melintir fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif, menyebarkan rumor, menghasut dan memutarbalikkan fakta, menahan informasi yang tidak diinginkan. Kooptasi ini berusaha menyuap pemimpin agar kelompok penolak dengan memberi mereka peran utama dalam keputusan perubahan. Hal ini dilakukan bukan bertujuan untuk mendapat solusi ataupun saran, tetapi lebih kepada mendapatkan dukungan. Langsung masuk ke langkah yang terakhir. Cara penyelesaian dapat dilakukan dengan cara paksaan. Cara paksaan ini maksudnya adalah memberikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan dalam suatu organisasi. Lebih jelasnya, memberikan tindakan ancaman secara langsung yang ditujukan kepada karyawan, upaya para karyawan ataupun anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menerima yang sudah ditetapkan. Dilakukan dengan ancaman PHK, penundaan promosi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Najah Ikhtiar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.